Gimana ulama-ulama ini jelasin Islam ya Allah? Kok tidak boleh berkembang akal sehat itu? Anda harus ke langit 2, langit 3, Anda menembus dimensi-dimensi. Karena Anda berkewajiban untuk rahmatan lil alamin. Lah ini bumi tok aja kamu tidak bisa rahmatan lil alamin. Paten-patenan bendino. Itu sekalian ya, oke. Insya Allah di sini ya, dari tadi saya di belakang 2-3 jam di sana. Dan saya lihat ini teman-teman jujur amat ya, suci mereka ini. Dan malaikat sudah Anda perintah untuk melindungi Anda. Karena malaikat itu kan fungsinya ya'malu ma yu'marun. Mengerjakan yang diperintahkan. Ustadz, siapa yang punya hak memerintah malaikat? Allah. Manusia boleh enggak? Tolong kapan-kapan antum jelasin ya. Siapa ahsani takwim? Manusia. Siapa yang diberi hak khilafah? Manusia. Malaikat di bawah manusia atau di atas manusia dalam soal otoritas khilafah? Di bawah manusia, jadi Anda bisa perintah malaikat. Loh ini beneran. Anda coba pelajari siapa aja. Anda jangan pikir malaikat Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Sakharatus Samsi, Mungkar Nakir. Loh mosok malaikat mek 10 rek. Ngurusi saene kayak malaikat mek 10 ya apa sih? Ya gak mungkin terus jadi Israel itu pencolotan. Wah, jabut kene, jabut kono. Wah, melayu nang Ukraina, jabut. Wah, melayu nang Australia, jabut meneh. Balik nang Pakistan, jabut. Wah, jabut. Lagi kene katen jabut. Wah, ana bom, wah melayu nang bom. Gendeng ta? Lah nek malaikat situ lah, but. Gila kamu itu. Ustaz, tolong kapan-kapan jelaskan bulan depan, jelasin syukur ini epistemologi Qur'aniyah dan Arabiahnya. Jadi kalau Malik itu raja, subjek. Kalau Muluk itu kekuasaannya. Tapi unsurnya sama, Mem atau M, L, Lam, Kaf. Malaikah itu unsurnya juga M, L, K. Malaikah itu rentangan kekuasaan Allah. Jadi malaikat itu institusi. Jadi Israel itu punya dirjen, punya kepala-kepala dinas, punya petugas-petugas lapangan. Lakuan iku nuduh Israel ki jenan mateni wong sakno kae. Bayang nek sing dibom mati 60 orang lah. Kan bareng matine. Gendeng arek-arek iki. Kurang ajar aku diarani ngono karo arek-arek. Bayangin itu. Wah kalau banjir Nuh itu yang mati berjuta-juta orang itu Israel. Wah speed tinggi pokoknya. Wah itu remeh mbuh piro itu. Gimana sih? Malaikat itu institusi. Gitu loh. Ada Perdana Menteri namanya Jibril, Menteri ini namanya Mikael, Menteri Penerangan namanya Israfil. Masa Israfil ini trompet terus, masa diciptakan Allah bermiliar-miliar tahun penggaweane mek ngene ya. Gendeng arek-arek iki. Mbok pikirannya hidup, nah fikir ini kan Anda berlatih untuk ludeng akalmu, betul enggak? Di sini ludeng enggak pikirannya? Aku tanya di tempat mana yang kamu bisa ludeng semerdeka-merdekanya tapi tulus seperti di sini. Begitu kamu ke kantor bisa kamu mikir gitu. Kebuntu kan gitu kan. Di sini Anda ludeng lah ya. Terus nodoh Israfilku penggaweane trombon. Gendeng arek-arek. Itu berarti dia yang melakukan, dia sound system. Dia loudspeaker of all information from Allah. Kan gitu. Jadi informasinya gak mek tuet-tuet tok. Engko dia terus usul, Gusti Allah mbok kula nyuling barang. Mosok ngerompet tok gitu kan. Engko dia nggawe proposal. Wah niku enten gamelan kula nggih tak ngegong ah. Arek-arek iki lho.
Gimana ulama-ulama ini jelasin Islam ya Allah? Kok tidak boleh berkembang akal sehat itu? Gitu loh. Itu berarti dia yang menjadi duta informasi. Jadi al-khobirnya Allah itu melalui Israfil. Tapi khususan untuk Muhammad surat sakti itu Jibril langsung Perdana Menteri gitu loh. Terus saiki mergo wis gak ono wahyu, Jibril nganggur. Ini bener. Semiliar tahun mulat. Wis gak ono nabi ya. Nunggu saya dikai akal gak digawe gitu. Jadi Jibril mau manggil karo awakmu iku. Aku mek diarani pensiun mulat. Terus mari ngono main biliar bola 3 kecetak-cetok ijen. Terus mari ngono aerobik. Arek-arek iki. Ndak. Makanya belajar madza al-wahyu wa ma adraka mal wahyu. Wahyu itu apa dipelajari dong. Kalau ilham itu apa, hidayah itu apa, fadilah itu apa, maunah itu apa. Dipelajari gradasinya, strukturnya, perangkat-perangkat dan persyaratannya. Kamu pikir Allah itu membikin terus Allah itu wah ngenteni jek suwe kira Jokowi. Wah jek suwe ki Soeharto. Bagi Allah seluruh kejadian yang kita alami dari Adam sampai kiamat itu cuman des ngono tok. Kalamhin bil basar. Sekejapan mata, ngene gitu. Jadi ketepnya niki wis kita sudah berlangsung sekian triliun tahun. Itu sama dengan Nabi Sulaiman bikin sayembara, ayo siapa yang bisa bawa istana Bilqis ke sini. Terus Ifrit saya yang akan angkut memindahkan istana Bilqis ke sini. Berapa lama kamu membawa? Kata si Sulaiman alaihissalam. Sebelum Baginda berdiri dari singgasana, istana sudah sampai ke depanku. Sulaiman kan menghormati jane wis kesuwen jane gitu, tapi dia enggak ngomong dia. Bisi aku tok kesuwen nun ya. Nggih ngomong. Akhirnya muncullah Asif bin Barkhiyah. Ya Baginda, sebelum Baginda selesai berkedip istana sudah di sini. Terus Sulaiman gurung jawab, sudah di situ istananya. Jadi jin kalah sama manusia jauh. Dan malaikat disuruh Allah taat kepada khalifah. Makanya yang bikin proposal malaikat kepada Muhammad, kepada Ibrahim. Yang bikin proposal malaikat. Gunung bikin proposal kepada Muhammad. Ya Rasulullah, engkau dipanah oleh orang-orang kafir itu sehingga lehermu luka. Sehingga pundakmu sengkleh dan engkau dievakuasi masuk ke gua Uhud. Mohon perkenankan aku untuk menjatuhkan, menggugurkan batu-batuku supaya menimpa pasukan-pasukan kafir itu. Terus malaikat Sang Hyang Bayu, Sang Hyang, macam-macam datang. Rasulullah izinkan, saya tak ngebes. Ngebes itu artinya badai. Saya tak nyunami. Macam-macam bahasa nih. Terus ruang sana nek malaikat cara apa? Kamu pikir siapa yang mengajari malaikat ngomong? Tahu benda ini, benda itu. Ustaz, apa ayatnya? Adam diajari Allah, Adam mengajari malaikat. Jadi karena kejadian air yang naik ke darat itu namanya tsunami, ya ada yang ngomong, kula tak nyunami nggih Kanjeng Nabi ngono. Wah, aku krungu dhewe rek. Pokoknya menawarkan bikin proposal mohon izin kepada Muhammad SAW untuk ikut membantu Muhammad menghancurkan orang-orang kafir. Muhammad mengatakan, tolong jangan lakukan. Sebab kalau Allah perintahkan pasti dia juga perintahkan saya, kamu akan saya suruh, tapi jangan lakukan. Karena aku sudah terlanjur mendoakan agar yang melukai saya tadi nanti punya cucu menjadi pemimpin Islam. Gitu loh. Jadi kalau orang utang tidak bayar-bayar, doakan ya Allah,
jadikanlah anak dia bisu-bisu orang yang murah hati memberi uang sebanyak-banyaknya kepadaku. Ngono. Wong ditagih gak kena, ya toh? Gembira ya Anda ya. Loh ini namanya rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmatan lil ard loh. Kita khalifatun fil ard tapi rahmatannya lil alamin. Jadi Anda harus bisa ke Mars. Anda harus naik ke langit-langit. Anda harus ke langit 2, langit 3, Anda menembus dimensi-dimensi. Karena Anda berkewajiban untuk rahmatan lil alamin. Lah ini bumi tok aja kamu tidak bisa rahmatan lil alamin. Paten-patenan bendino. Soal tato gelut. Ayo tatoan gak oleh wudu. Gitu toh? Gak sah wudumu. Seneng arek-arek. Kok gak sholat? Aku gak iso wudu ya. Disangganya terus sedih, seneng. Wong gara-gara tatoan gak bisa wudu. Akhirnya dia gak pernah sholat kan. Sing salah sing bid'ahno atau sing karamno gak sholat akhirnya. Jadi kalau Anda ingin tidak sholat, mulai besok tatoan. Padahal wudu itu kan bukan urusan kebersihan jasad. Tapi kebersihan hidupmu, rohanimu, perilakumu, akhlakmu. Makanya secara simbolik meripatmu dibasuh. Karena kamu harus waspada, kamu sering melihat hal-hal yang tidak baik. Begitu juga telingamu, mulutmu, hidungmu, dan seterusnya. Kakimu, tanganmu dibasuh karena dia sering melakukan, dibersihkan dari perilaku-perilaku biasa. Kalau yang kentut pantatmu tidak diusap. Masa anak wudu ngene rek. Ngene wudu. Nggak ada. Bal yang kentut siapa? Jadi yang kotor mana? Pantatnya tuh. Nah jadi ternyata wudu itu bukan urusan kotornya badan. Wong buktinya yang dicuci mukanya. Kalau Anda tidak paham soal ini, lama-lama badanmu bertengkar sendiri. Badanmu, wajahmu begitu diwudui, mah. Aku gak melok ngentut. Terus ngene, iya. Ku, selet iku sing ngentut dudu aku e. Logis ya? Jelas ya? Agama menggembirakan ya? Paling tidak menjadi rahmatan lil alamin pada dirimu, pada keluargamu, wis alhamdulillah. Kalau itu sudah kamu alami setahun 2 tahun, kamu adalah rahmatan lil alamin bagi tetanggamu, bagi semua yang ketemu dengan kamu. Kan begitu.